il Presidente della Repubblica di Indonesia. The President of the Republic of Indonesia. Ya kalau Rizal Ramli dikasih jabatan presiden, dia pergi ke luar negeri, ya barangkali jauh lebih meriah sambutannya. Indonesia merasa terhormat untuk meneruskan presidensi G20 tahun 2022 dengan tema Recover Together, Recover Stronger. Jokowi bukan tipe pemimpin internasional, tapi dia adalah pemimpin yang cocok untuk ke masyarakat bawah sekali, terutama masyarakat menengah ke bawah, karena dia berasal dari situ. Beda sama Susilo Bambang Yudhoyono yang memang lama di Amerika Serikat atau Prabowo. Harus ada yang hatinya kuat untuk memimpin negeri ini melewati masa-masa seperti ini. Indonesia akan menjadi ketua G20 yang akan dimulai 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022. Indonesia akan menerima keketuaan presidensi G20 dari Italia. Kita menjadi ketua G20 tahun depan ya bukan karena lobby Presiden Jokowi, karena memang giliran. Mensejahterakan rakyatnya, terutama ekonominya. Karena memang sekarang ini apa-apa serba uang. Lalu mencerdaskan rakyatnya. Tentu saja yang cerdas itu yang tidak merusak lingkungan dan percaya akan Tuhan. Nah, Presiden Jokowi dengan segala hormat bukan tipe yang seperti itu, Sobat Era sekalian ya. Beda sama Susilo Bambang Yudhoyono yang memang lama di Amerika Serikat. Atau misal ya, orang seperti Anies Baswedan justru lebih hidup kalau di luar negeri. Karena dia lama juga di Amerika Serikat, 6 tahun. Contohnya Rafli Harun, ya, orang pintar. Rafli Harun udah 2 kali komisaris utama, bos, di BUMN. Tahunya karena nggak punya prestasi dihentikan jadi barisan sakit hati, gabung dengan para barisan sakit hati lainnya. Saya kasih tahu anak saya, tulisan ini nangis dia. Nanti kamu dibilang dukung Jokowi. Nanti papa dibully terus di Twitter gitu. Nggak ada urusan dengan dukung-mendukung. Yang ada urusan saya mendukung Indonesia lebih baik. Jangan juga lah para buzzer melebih-lebihkan. Ya, belajarlah menunjuk hidung sendiri sebelum menunjuk hidung orang lain. Saya paling senang melihat orang yang bersemangat, orang yang rajin, menghargai kebudayaan. Mudah-mudahan saya hanya berdoa semoga Indonesia mendapatkan jati diri. Bangga menjadi orang Indonesia. Musisi legendaris Iwan Fals mengapresiasi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi yang menerima tongkat estafet presidensi G20 saat KTT G20 Roma yang berlangsung di La Novula, Roma, Italia pada Minggu 31 Oktober 2021. Melalui akun Twitter @iwanfals, pria bernama Virjiawan Listanto itu menyatakan kekagumannya atas Presiden Jokowi. Wih, keren. Presidennya presiden, cuit Iwan Fals, diikuti emotikon bendera merah putih pada Senin 1 November 2021. Tak lupa ia menyertakan caption screenshot pemberitaan media Tempo bertajuk Indonesia resmi terima presidensi G20. Jokowi undang para pemimpin dunia ke Bali. Diberitakan Indonesia resmi meneruskan estafet presidensi G20 dari Italia dan untuk pertama kalinya akan memegang presidensi G20 pada tahun 2022. Penyerahan presidensi tersebut dilakukan pada sesi penutupan KTT G20 Roma yang berlangsung di La Novula, Roma, Italia pada Minggu 31 Oktober 2021. Perdana Menteri Italia Mario Draghi secara simbolis menyerahkan palu kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang kemudian mengetukkan palu tersebut. Dalam intervensinya, Jokowi mengapresiasi Italia yang telah berhasil memegang presidensi G20 tahun 2021. Dari petua Profesor Said Tapi, turunkan pemimpinnya, negeri ini pasti selamat. Seorang advokat atau pakar hukum tata negara, Rafli Harun, menilai bahwa pemerintah Jokowi saat ini seperti ingin membungkam setiap aksi unjuk rasa.
Hal itu dikatakan oleh Refli saat menanggapi kabar pejabat atau PJ Ketua Umum PBHMI pimpinan Abdul Muiz Amiruddin yang hilang selama 2 hari usai mengeluarkan instruksi unjuk rasa. Dikatakan oleh Refli Harun dalam kanal YouTube-nya bahwa seharusnya aparat keamanan melakukan pendekatan keamanan. Ia mengungkapkan bahwa menurut pengamatannya, Jokowi seperti merasa tidak aman hingga ingin membungkam semua aksi unjuk rasa. Seharusnya aparat keamanan pendekatannya pendekatan keamanan. Sekarang ini pemerintah Presiden Jokowi sepertinya menurut pengamatan saya ingin membungkam semua aksi unjuk rasa. Ungkapnya seperti dilihat Selasa 10 Agustus 2021. Fajrul Rahman misalnya mengatakan Presiden Jokowi tegak lurus kepada konstitusi, kan seperti itu. Tapi tegak lurus pada konstitusinya itu pasal-pasal yang dia sukai saja. Ia menyebutkan bahwa posisi Jokowi saat ini mulai terancam beriringan dengan banyaknya rencana aksi unjuk rasa dengan narasi ingin menjatuhkan Jokowi. Ini soal psikologis kekuasaan saja. Kemungkinan besar pemerintah Presiden Jokowi mulai merasa terancam akan banyaknya tuntutan orang yang ingin misalnya Presiden Jokowi mundur, jelasnya. Ia menjelaskan bahwa unjuk rasa yang dilakukan oleh PBHMI tersebut masih tergolong skala kecil. Akan tetapi pihak pemerintah mengkhawatirkan jika terjadi gelombang yang besar ke depan. Refli lantas menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh semerta-merta melarang masyarakat untuk menggelar aksi unjuk rasa, sebab hal itu telah diatur di dalam undang-undang. Unjuk rasa adalah sebuah hak konstitusional yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Tapi dalam konteks seperti ini, PJ Ketua Umum PB Abdul Muiz hilang, tetap tidak boleh melarang orang untuk berunjuk rasa. Karena itu adalah hak konstitusional, pungkasnya. Menanggapi tudingan Refli Harun, politikus PDIP Ruhut Sitompul menyentil bedah sang ahli tata negara yang kerap mengkritik pemerintah, yakni Refli Harun. Menurut Ruhut, Refli kini menjadi buzzer oposisi yang disebut sebagai buzzer BSH. Usut punya usut, istilah BSH yang dimaksud oleh Ruhut Sitompul terhadap Refli adalah barisan sakit hati. Ia lantas menyinggung bahwasanya Refli pernah menjabat sebagai komisaris utama BUMN, tetapi dipecat karena gagal. Refli Harun, cepat kali kau lupa, pernah beberapa kali menikmati menjadi komisaris utama BUMN, karena gagal dan dipecat. Sekarang kau menjadi buzzer BSH, barisan sakit hati, kadrun, tulis Ruhut Sitompul seperti dilihat Selasa 10 Agustus 2021 via Twitter. Contohnya Refli Harun, orang pintar. Refli Harun udah 2 kali komisaris utama bos di BUMN. Tahunya karena nggak punya prestasi dihentikan jadi barisan sakit hati, gabung dengan para barisan sakit hati lainnya. Ruhut kemudian menilai bahwa Refli Harun yang sebagai ahli hukum tata negara justru tak ada bedanya dengan politisi Partai Demokrat Rahlan Nasidik. Nyinyir, ngebacot saja kau terus, sampai congor kau bau seperti Rahlan Najijik, kader Partai Demokrat, tanda Ruhut Sitompul. 22 tahun yang lalu saat bangsa kita memulai sebuah langkah yang extraordinary. Langkah itu kita sebut reformasi. Sebuah langkah bersama dan langkah kesepakatan bersama melakukan perubahan besar-besaran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Il Presidente della Repubblica di Indonesia. The President of the Republic of Indonesia. Kalau Rizal dikasih jabatan presiden, dia pergi ke luar negeri, barangkali jauh lebih meriah sambutannya. Indonesia merasa terhormat untuk meneruskan presidensi G20 tahun 2022 dengan tema Recover Together, Recover Stronger. Jokowi bukan tipe pemimpin internasional, tapi dia adalah pemimpin yang cocok untuk ke masyarakat bawah sekali, terutama masyarakat menengah ke bawah, karena dia berasal dari situ. Beda sama Susilo Bambang Yudhoyono yang memang lama di Amerika Serikat atau harus ada yang hatinya kuat.
untuk memimpin negeri ini melewati masa-masa seperti ini. Indonesia akan menjadi ketua G20 yang akan dimulai 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022. Indonesia akan menerima keketuaan presidensi G20 dari Italia. Kita menjadi ketua G20 tahun depan ya bukan karena lobi Presiden Jokowi, karena memang giliran